warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Rena Wididana. Di sini saya membahas di Superlab 1. Nah, setelah kalian buka toko linknya dari hasil drive-nya, download yang Superlab 1. Lalu kalian bisa klik dock agar bisa ke samping, lalu kalian bisa kecilkan. Seperti ini. Nah, kalau di sini itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu terbagi menjadi beberapa part, yaitu part 1, part 2, sampai dengan part 8. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di part satunya dulu, yaitu basic configuration. Dan ini untuk yang pertama, konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud dari display sendiri itu adalah ini, switch dulu. Nah, ini itu sistem 4 seperti ini. Terus konfigurasi itu di-enable strip pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, berarti nanti kita akan mengganti ini hostname-nya dan juga menambahkan enable script-nya di router dan juga switch. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di switch 4. Ke CLI, kita masuk ke enable conf t. Nah, ini kita akan konfigurasi hostname dulu switch 4. Nah, ini tuh harus sama ya sesuai dengan displaynya agar ini tuh menambah. Terus enable secret, hasilnya sama seperti ini. Nah, terus kita konfigurasikan di multiplayer. Masuk ke enable conf t. Nah, hostname-nya kita ganti dengan MLS2. Enable-nya juga bisa disingkat dengan enable secret SID. Nah, terus kita ke sini di router 2, masuk ke enable conf t. Ini namanya itu RTR2, enable secret SID. Terus ini kita ke multilayer 1, CLI, enable conf t, hostnya itu MLS1, enable secret SID. Terus kita ke ini switch 1, enable conf t, hostnya SW1, enable secret SID. Nah, jika sudah, kita ke switch 2, kita enable conf t host SW2, enable secret SID. Terus ini kita ke router 1, CLI, enable conf t host RTR1, enable secret SID. Terus ke router 3, CLI, enable conf t, hostnya RTR3. Terus enable secret SID. Terus terakhir kita ke switch 3. Host SW3, enable secret SID. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, sekarang di sini kalau aplikasinya itu menambah jadi 10%. Terus kita langsung saja ke part 2, yaitu tentang configure VLAN dan trunking in MLS2 dan switch 4. Nah, VLAN selalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Terus konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, VLAN yang sesuai dengan nama ya otomatis display itu berarti ini kan konfigurasi di MLS2 dan switch 4. Nah, di sini itu ada juga sini. Nah, di sini itu ada VLAN 10, VLAN 20 dan juga kalau switch yang ini yang ML switch 4 itu VLAN-nya 10, 20, 30. Nah, kalau yang multilayer 2 itu 10 dan juga 30. Nah, untuk IP address-nya dan juga namanya di sini, kalian harus sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, ternyata konfigurasi dulu kita di switch 4.
kita buat VLAN dulu sampai 30. VLAN 10. VLAN-nya namanya sama. Kita buat juga VLAN 20. Ini VLAN 20. VLAN 30. Ini VLAN 30. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN ini. Nah, kita di sini exit dulu. Nah, ini berarti dari PC 0. Ini 0/2, ini /4567. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode access. Switch port access. Ini VLAN 10. Terus kita ini di sini tuh ada yang namanya konfigurasi portfresh pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi portfresh itu kita akan pakai spanning strip port ini. Nah, kalau sudah kita exit, kita masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5. Ini kita singkat aja. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Terus ini kita selain ininya kita bisa singkat dengan SPA. Kita exit, terus interface range FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port akses VLAN 30. Nah, exit. Layer 2. Karena kan di sini. Karena ini kan pintanya di switch 4 dan juga ambil layer 2. Kalau ini untuk layer 2 berarti 30. Nah, masuklah. Kita buat VLAN 10. Name ini juga sama VLAN 10. Terus kita coba buat. Coba VLAN 30. Nah, ini kita exit. Nah, ini kan saya sudah konfigurasi juga yang di VLAN 20-nya, sedangkan kalau di multi layer ini tuh itu nggak terhubung langsung ke dengan VLAN 20. Nah, kenapa kita tambahkan di layer 2? Itu karena nantinya kita akan konfigurasi IP DHCP. Nah, jadi kita akan konfigurasi di VLAN 20-nya juga. Sekarang kita akan terangkan dulu kedua switch-nya. Supaya kita bisa lihat interface-nya. Ini di sini, ini 2345. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode access, switch port access VLAN SPA, exit. Interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. SPA. Terus kita akan terangkan kedua switchnya. Nah, ini kita exit dulu. Kalau misalnya di sini berarti terhubung ke switch yang melalui port FA 0/1. Interface FA 0/1. Kalau ini kan multi layer, jadi kita harus encapsulation dulu. Switch port serang encapsulation .1Q. Terus switch port mode terang. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Exit. Sama juga FA 0/1. Interface FA 0/1. Switch port mode terang. Coba lihat yang di sini yang 3/5. Nah, konfigurasi FA dan DHCP pada MLS 2 untuk semua VLAN. Set DNS server dengan IP saat ini. Terus kita akan tambahkan juga IP address di tiap VLAN yang ini. IP address-nya. Terus ini juga menggunakan IP pertama dari setiap VLAN. MLS 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, terus kita akan uji ping. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di switch multi layer 2.
Ini kita exit dulu saja. Terus kita masuk ke interface VLAN 10. Di sini itu kita isikan IP address 192.168.10.1. Karena ini kan IP address bukan network. Terus kita masukkan juga subnetnya. Karena ini 124, jadi kita pakai yang 255. Nah, terus kita lakukan sampai VLAN 30 ini exit. Sudah, kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Jadi kan kita sudah masukkan IP address-nya, sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP. Ketik IP DHCP full untuk VLAN 10 dulu. Terus networknya kita ketik 192.168.10.0. Terus jangan lupa subnetnya 25.25.0. Terus kita ketikkan default router. Kalau default routernya itu kita menggunakan IP yang dimasukkan ke VLAN tadi yang ini 10.1, 20.1, dan 30.1. 192.168.10.1 DNS server itu kita pakai yang ini, yang 192.168.90.2. Kalau sudah, kita exit. Kita lakukan sampai VLAN 30. Begitu saya percepat saja. Nah, di sini saya sudah melakukannya sampai VLAN 30. Terus sekarang kita coba cek resolve. Nah, di items. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau yang untuk full VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 sudah tercentang. Terus ini untuk enable secret sudah tercentang, artinya untuk konfigurasinya sudah berhasil. Terus sekarang kalian coba lihat di sini. Ini kan di sini ada exalt address. Nah, maksud dari exalt address itu adalah kita itu akan mengusulkan IP-nya yang ini. Jadi IP DHCP-nya, karena kan kita sudah pakai untuk gateway. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di yang multi layer 1, yang di X address nantinya. Kita konfigurasi dulu. Multi layer 2 juga IP DHCP exclusive address 192.168.10.1. Kita ketik juga yang 20.1. Terus kita coba ketik lagi yang 30.1. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ini multi layer 2. Nah, di sini itu sudah tercentang semua, jadi konfigurasinya itu sudah berhasil. Sekarang kita akan coba tes IP DHCP-nya. Install IP configuration DHCP. Nah, ini sudah ada. Kita coba cek di VLAN 20. Terus di VLAN 30. Nah, ini tuh. Terus kita coba cek di sini. Yang di multi layar. Nah, kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN dan chunking pada MLS 2, switch 1, dan switch 2. Nah, pertama itu kita akan buat VLAN dulu, lalu sesuaikan dan namanya itu tadi display. Nah, kita coba lihat. Ini switch 1 dan switch 2, dan ini adalah multi layer 1. Nah, di sini kan untuk VLAN-nya itu ada VLAN 40, 50, 60, dan juga 70. Nah, terus konfigurasi port face pada terhubung ke PC. Seperti kita konfigurasi yang standing tree kan tadi. Nah, kita konfigurasi yang saja di switch 1. Enable. Ini kita masukkan password SID conf. Kita akan buat dulu VLAN 40 sampai 60.
VLAN 40, name VLAN 40, terus VLAN 50, name-nya VLAN 50, terus ini 60, dan VLAN 60. Nah, kalau sudah, kita masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Di sini FA0/2 interface ring FA0/2 sampai 4, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 40, spanning interface, exit, interface ring FA0/5 sampai 6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 50, spanning 3 port face. Kita exit, interface range FA0/7 sampai 8, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Ini spanning. Terus kita juga akan terangkan switchnya. Ini triangle, ini yang multi layer. Interface. Oke, di sini cek dulu untuk interface-nya. 0/1. FA0/1. Switchboard mode trunk. Terus kita terangkan juga VLAN-nya, switchboard trunk all VLAN 40 sampai 60. Ya, saya lupa tadi belum konfigurasikan di ini switch yang ini, switch 4. Switch trunk VLAN 10 sampai 30. Yang kalau sudah, sekarang kita coba untuk konfigurasi di switch 2. Kita buka switch dulu, lalu kita masuk ke enable, in SID, ini config. Ini betul, berarti ini adalah VLAN 60 sama VLAN 70 aja. VLAN 60. Ini name VLAN 60. Terus kita buat yang VLAN 70. Juga name VLAN 70. Terus kita exit, kita coba lihat interface-nya. Nah, ini tuh berarti 0/2, 23, ini 60, 45, 70. Interface range FA0/2 sampai 3, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Kita spanning. Nah, kita exit. Kita interface range FA0/4 sampai 6, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70, spanning port face. Kita juga terangkan switchnya. Ini berarti FA0/1, interface FA0/1, switchboard mode trunk. Kita juga terangkan VLAN-nya, switchboard trunk yellow 60 sampai 70. Terus kita konfigurasikan di switch multi layer yang satu, enable, ini SID, config. Nah, di sini kita juga akan buat VLAN 40 sampai 70. Nah, saya percepat saja.
Terus kita akan masukkan ini konfigurasi SCRI dan DHCP server pada multi-1 plus semua VLAN. Dan untuk DNS-nya itu pakai yang ini 192. Nah, kita masuk dulu ke interface VLAN 40. Ini IP address-nya yang ini. IP address 192.168.4.1.255.255.255.0. Kita exit. Kita buat sampai VLAN 5. Ini saya sudah membuat konfigurasinya. Sekarang saya akan terangkan switchnya. Kalau ini kan berarti 0/1 dan 0/2. Jadi kita akan pakai interface-nya range. Interface range FA 0/1 sampai 2. Nah, ini buat layer switch, jadi kita akan pakai encapsulation. Switch port encapsulation dot 1 view. Switch background. Lalu kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Kita exit dulu. IP DHCP pool ini bagiannya. Terus network 192.168 ini 40.0 terus default router 192.168.40.1 terus DNS server 192.168.90.2. Exit. Kita konfigurasikan untuk VLAN 50-nya. Lalu default. DNS-nya pakai 90.2. Nah, sekarang akan saya percepat aja sampai VLAN 70-nya. Dan di sini saya sudah mengkonfigurasikan untuk IP-nya DHCP-nya. Sekarang kita coba cek. Kita ke yang SFI dulu. Kita ke IP DHCP exclude 192.168.40.1. Kita konfigurasikan sampai 70. 50, terus ini 60. 70. Sekarang kita coba cek. Ini bisa 10. Sudah ada. Sudah ada juga. Terus VLAN 60. Ini udah ada juga. Jadi ini coba 2 kali sama PC 17. Sudah ada. Terus VLAN 70. Ini juga sudah ada. Sekarang kita coba ke part 4, itu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Nah, di bagian sini. Nah, VLAN disesuaikan. VLAN harus sesuaikan namanya terlihat di display. Jadi kita akan buat VLAN 80 sama VLAN 90-nya. Nah, kita buka switch 3. Enable SID config. Kita akan buat VLAN 80 sama VLAN 90-nya. VLAN 80. VLAN 90. Sekarang kita akan masukkan interface-nya. Ini 0/1, 2, 3, terus ini interface range FA 0/1 sampai 3. Switch port mode access. Switch port akses VLAN 80. Spanning. Terus interface range FA 0/4 sampai 5. Terus switch port mode access.
Switch port akses VLAN 90. Spanning. Exit. Kita juga akan terangkan switchnya. Ini kan langnya itu berarti melalui EVA 0/6. Interface EVA 0/6. Switch portnya ada terang. Terus kita terangkan juga untuk VLAN-nya. Switch port. String. Hello VLAN 80. Kita lanjut untuk konfigurasi di router 3-nya. Enable ini SID. Config. Nah, karena kita itu konfigurasi dulu, maka kita akan membuat sub interface-nya terlebih dahulu. Ini berarti kan mengarah ke kit 0/1. Ya, sebelumnya kita akan nyalakan dulu interface kit 0/1. Kita nyalakan dulu 01. Kita coba lihat. Nah, ini sudah jauh. Terus kita exit. Kita masuk ke interface kit 0/1.80. Kali ini kan filenya 80. Encapsulation ke 1Q 80. Terus IP address-nya kita bisa scroll dulu. Kita pakai yang 80.119.180.1.255.1.255.255.0. Terus exit. Kita juga yang di interface signal size 90. Di encapsulation ke 20 saja. Terus IP address-nya 90. Nanti kan kita berarti sudah konfigurasi yang ini yang lainnya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP. Ini kan ada konfigurasi router stick and dan DHCP server router 3 untuk VLAN 8. Nah, berarti kita itu akan konfigurasi hanya untuk VLAN 8 dulu. Ini. Terus ini untuk VLAN 90 itu akan kita lakukan secara statik. Yang ketiga, jadi kita ketik IP DHCP terus networknya 192.168.0. Ini dev 192.168.80.1 DM 192.168.90.2. Terus kita juga akan konfigurasi DNS IP DHCP exclude 192.168.80.1. Nah, kita coba cek IP-nya di sini. Sudah ada. Sekarang kita akan konfigurasi untuk server 1 dan server 2. Karena ini DHCP, bukan DHCP, maka kita akan static secara static desktop. Nah, IP configuration untuk IP-nya 192.168.90.2. Karena kan kalau 90.1 itu kan dipakai sebagai default gateway kalau Zabitmas. Ini untuk default gateway-nya 90.1. DNS-nya itu pakai IP yang sama, yang 90.2. Terus yang di server 2-nya juga kita coba konfigurasi. Lalu IP configuration ini 90.3. Mas default gateway-nya 90.1. Untuk default servernya. Terus kita coba ping dari PC 22 ke server 1. Nah, kita invalid, kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil karena sudah selesai port. Terus sekarang kita coba lihat di materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address setiap router. Konfigurasi IP address point to point. Nah, konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP address display. Lalu kan aktivitas kan setiap router dapat melakukan satu sama lain. Berarti ini di semua routernya itu kan kita lakukan konfigurasi point to point-nya. Kita coba buka dulu untuk router 3. Tadi dari nah, ini kan ada router display. Nah, berarti ini tipe akses 0 itu IP-nya 10.6. Nah, kita buka dulu. Interface kit 0/0. IP address 10.10.10.6. Nah, kita coba lihat prefixnya itu 30.
Bisa batasnya 255, 255, 255, 252. Terus kita no shutdown. Nah, terus kita ke router satunya. Nah, di router 1 itu ada dua, yaitu 0/1 yang mengarah ke router 3 dan 0/0 yang mengarah ke router 2. Nah, kita akan konfigurasikan yang di router 1 dulu. Enable satunya SID, terus config interface gig 0/1 IP address. Ini tadi IP-nya itu 10.5 10.5 dan masnya 255.255.252. No shutdown, exit interface gig 0/0 IP address. Ini IP-nya 10.10.10.1 maaf 255.255.255.252. Terus no shutdown. Nah, semuanya sudah hijau. Setelah kita coba lagi di router 2. Nah, kalau di router 2 itu ya, ada 3 jalur. Untuk gig 0/0 yang mengarah ke multilayer 2, gig 0/2 mengarah ke multilayer 1, dan gig 0/1 itu mengarah ke router 1. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Interface berarti ini interface gig 0/1. IP address 10.10.10.2 255.255.255.252. No shutdown. Exit interface gig 0/2 dulu. Untuk IP-nya di sini 10.13. IP address 10.10.10.13. 255.255.255.252. Terus kita ketikkan no shutdown juga. Exit interface gig 0/0 IP address. Kita coba lihat yang mana kamu telah dia, yaitu 10.9. 10.10.10.9 255.255.252. Terus ketika no shutdown. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini tuh sudah hijau semua kecuali ini yang masih oranye. Nah, terus kita akan konfigurasi untuk multilayer 1 dan juga semuanya. Masuk ke enable SID config. Nah, ini kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu EVA 0/3. Interface EVA 0/3 IP address. Jadi kita coba lihat IP-nya itu adalah 10.14 10.10.10.14 255.255.252. Kita ketikkan dulu no switch port. Nah, baru kita ketik IP-nya. Salah kita, ini kurang 255. Nah, sudah bisa. Sekarang kita coba lakukan juga di multilayer 2. Masuk ke enable SID config. Nah, kita ketik dulu no switch port. Oke, kita masuk ke interface-nya dulu. Ini berarti mengarah ke router 2 EVA 0/6. Interface EVA 0/6. Lalu baru ketikkan no switch port. Terus kita ketikkan IP address-nya. Jadi ini 10.10. 255.255.255.252. Kita ketikkan no shutdown. Sebentar, ini yang ini. Oh, yang ini belum di no shutdown. Terus kita sekarang coba konektivitas, yaitu dengan uji ping. Ini misalnya router 3 ke router 1. Kita coba lagi.
Nah, ini sudah successful dari router 2 ke 1. Nah, ini itu violet. Kita coba lagi. Kita router 2 ke router 1. Nah, ini sudah successful. Terus sekarang kita coba untuk yang ini, yang part 6, yaitu configure SPF in all of routers. Jadi kita itu akan konfigurasi SPF di semua routernya, router 1 dan router 3. Nah, konfigurasi SPF itu sesuai dengan IP address yang tertera di display. Terus gunakan IP untuk SPF 1. Terus kita coba buka router 3-nya dulu. Disuruh untuk memakai SPF 1. Yang jadi kita router SPF 1. Terus kita ketikkan networknya. Ini kan berarti router 3-nya itu melalui //0 sama 3.1. Jadi ini IP-nya 10.5, dan ini 10.6, maka networknya itu adalah 10.4. 10.10.10.4 itu 000.3. Karena ini size-nya 252. Misalnya 30, terus areanya itu 0. Nah, kita akan memakai yang 10.4 karena yang RIS-nya itu, jadi yang ini kan 10.6 dan ini 10.6. Nah, maka untuk networknya itu adalah 10.4 dan IP broadcastnya itu 10.7. Nah, kalau kalian coba lihat video yang satu ini, berarti kalian sudah paham. Terus kita konfigurasikan juga yang ini VLAN 80 dan juga VLAN 90. Satu 92 168.80.0. Ini juga 90.0. Nah, terus kita konfigurasikan di router 1. Router SPF 1. Yang ini kita berarti promosikan yang ini berarti pakai level yang sama, yang 10.4. Backupnya 0.3, areanya 0. Nah, terus kita promosikannya ini yang gig 0 1 dan gig 0 1. Ini kan IP-nya itu 10.2 dan juga 10. Kalau bloknya itu adalah 10.0 dan pastinya 10.3. Ini tadi kita ganti 195 10.0. Terus ke router 2-nya. Ini router 2 berarti ada 3. Kita masuk dulu dulu. Router OSPF 1. Bloknya ini pakai yang 10.0 dulu. 0.3 area 0. Terus kita konfigurasikan ini 12. Di sini kita coba lihat yang mengarah ke multi layer 2. Ini kan 10 dan 10.9. Maka networknya itu adalah 10.8. Sekarang kita konfigurasikan di multi layer 1. Nah, ini kita exit dulu. Kalau yang di multi layer itu pertama-tama kita akan mengetik IP routing. Nah, baru kita ketikkan router OSPF 1. Salah. OSPF. Terus kita berarti promosikan yang ini, yang 10.12 tadi, lalu yang ini VLAN 40, 50, 60 sampai 70. Network 10.12 bertanya 000.3 area 0. Sebenarnya tadi di router 3 ini saya salah ketik, harusnya itu pointernya bukan 0.3, tetapi kita akan hapus dulu no network, kita no dulu.
Terus kita ini WK-nya itu 255. Nah ini tuh kan berbeda ya, kalau 10.4 itu kan size-nya adalah 30. Nah kalau misalnya yang VLAN ini itu 890 itu size-nya adalah 24. Nah terus ini kita maunya hapus. Nah, terus ini kita juga ketik yang 90. Terus kita yang ini ganti 255. Terus yang ini juga ganti seperti ini. Sekarang kita lakukan tadi di multilayer 1. Network ini promosi untuk VLAN 40 sampai 70. 192.168.40.0 0.00.255, areanya 0. Terus ini juga diganti yang 50. 60.0 dan 70.0. Nah, terus kita akan konfigurasikan di multilayer yang kedua. Kita ke row ketiga. Ini harusnya ke multilayer 2. Lalu kita ketik IP routing router SPF1. Networknya tadi yang 10.10.10.8. Di sini pakainya wajar. 3, areanya 0. Terus kita promosikan untuk VLAN 10, 20, 30. Network 192.168.10.0, katanya 000.255, areanya 0. Terus kita untuk yang 20.0 dan yang 30.0. Nah kalau sudah, sekarang kita bisa cek di router 1. Yang di sini kita cek satu SPF networknya dulu. To show IP OSPF neighbor, kita singkat dengan niche. Dan di sini itu sudah ada yang 13 sama satunya. Jadi yang ini sama yang ini. Jadi 91 berarti yang ini. Terus sekarang kita coba cek terbantu di semua router. Kayak di sini kan router 1 aja. To show IP root. Dan di sini juga sudah ada semua. Ini untuk yang 10.1, terus 98, terus ini juga ada 910 sampai 19 juga ada. Terus kita coba kanting. Semua klien dapat melakukan ping. Nah di sini PC 22 ke PC 20. Ini file kita coba lagi. Nah ini sudah successful. Nah di sini saya hanya ping di VLAN yang saja. Terus sekarang kita coba yang part 7, yaitu configure DNS web server. Nah pertama itu kita akan konfigurasi DNS server di server 1. Kita buka dulu satu-satunya. Terus ke bagian service. Di sini buka record untuk akademis ID dengan IP 192 ini. Jadi kita masuk ke bagian yang DNS. Ini on untuk namanya akademi sekolahan.id. Terus ini untuk TP-nya record. Terus untuk addressnya 192.168.90.3. Kita
menambahkan tambahan di sini, yaitu untuk record www.akademisekolah.id dengan nama ini, akademi.sekolah.id. Ini untuk name-nya kita pakai www.sekolahan.id. Mau di sini kurang akademi. Untuk host name-nya kita pakai yang akademi. Terus kalau sudah kita add. Kalau sudah, kita coba lanjut. Ini ke yang nomor 2, konfigurasi web server di server. Nah, untuk menampilkan welcome to Akademi Sekolah ID. Nah, kita buka dulu server 2-nya. Ke bagian service, lalu ke HTTP. Nah, ini kan HTTP dan HTTPS-nya itu jutaan semua. Terus kita coba buka yang index.html. Kita pilih yang edit. Ini bagian welcome to Sekolah Address. Lalu kita ganti dengan welcome to Akademi Sekolah ID. Akademi Sekolahan IT. Akademi Sekolahan IT. Kalau sudah, kita save. Ini klik yes. Di sini connectivity sertifikat semua kalian dapat melakukan ping akses bukan melalui browser web. Yang pertama-tama kita akan coba ping dulu ping DNS-nya. Kita coba di PC 22. Command prompt ping akademi.sekolahan.id. Untuk awal itu memang TO, tapi nantinya akan DTL. Terus kita sekarang akan coba ke web browser. Di sini kita memakai PC 20. Ke web browser. Lalu sini URL-nya yaitu www.akademi.sekolahan.id. Nah, di sini udah ada tampilannya yaitu welcome to Akademi Sekolah ID. Terus kita lanjut ke yang belakang yaitu konfigurasi akses list. Nah, konfigurasi akses list yang ketiga untuk blokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Menggunakan ID akses listnya 11. Nah, berarti itu kita akan membuat agar si server 1 server 2 itu nggak bisa ping ke semua VLAN 10 dan 60. Ini konfigurasinya itu di router 3. Terus ketik akses strip list naik untuk memblokir IP yang VLAN 10. Terus 92.168.10.0. Terus masukkan welcome-nya. Terus kita nggak mau ke ping server 192.168.90.0 juga. Terus kita juga tambahkan yang 60, yang VLAN 60 yang ini kita ganti menjadi 60. Terus kita akan melakukan konfigurasi untuk ini kan kalau ini kan tidak, itu sini kita akan pilih akses strip list 101 permis IP ini permit salah ini. Terus kita masuk ke interface kick 0/1 kick 0/1 10 interface kick 0/1 titik 90 IP access group 11. Ini kita akan out karena kita akan memblokir kita bagian kick 0/1. Kita coba enter. Terus kita coba nih, misalnya dari
VLAN 60 itu mampir ke server 1 atau server 2. Nah, di sini saya akan pakai VC 16. Kita ke desktop dulu, kita cek IP gadgetnya dulu. Nah, sekarang kita akan coba ping ke 16 ke server 1. Nah, di sini tuh langsung diblokir. Sekarang kita coba dari PC 20. Dari PC 20 ke server 1. Nah, ini sudah successful. Nah, jadi untuk PC 60 itu nggak bisa ping ke server 1. Tetapi untuk PC VLAN 70-nya itu bisa, karena kan untuk VLAN 60 dan VLAN 10-nya itu diblokir. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau complete settingnya itu 100%. Nah, berarti untuk semua konfigurasi yang ada di Superlab 1 itu sudah selesai. Dan untuk konfigurasinya pun sudah berhasil. Sekian, terima kasih atas pembahasan di Superlab 1 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.